Anda masih di kabar khusus kasus Sambo, pemirsa. Tangis Ibunda mendiang Joshua Huta Barat pecah saat memberi kesaksian soal bersaksi di depan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ibunda Joshua tak mampu menahan tangis saat menceritakan komunikasi terakhirnya dengan mendiang Joshua. Tanggal 2 dari Jakarta menuju Magelang, dia mohon doa, Mama, doakan anakmu, abangnya. Mau kemana anakku? Karena kami setiap komunikasi pasti ada balasan komen di WA group. Mau kemana anakku? Abang mau berangkat ke Magelang. Dalam rangka apa itu anakku? Dalam acara apa? Mbak Datia mau masuk sekolah TM. Itu kabarnya. Yang pertama tanggal 2 itu. Tanggal 8 terakhir, itulah kami mengabari. Kami berada di Sipohon Tarutung. Di waktu itu masih kecil dia, kakaknya mengupload foto kami sedang di pemandian air hangat Belerang. Dia masih menjawab pada jam 10:05 menyatakan seru sekali. Kata kakaknya, iya ini adalah pemandian kita di waktu kecil. Berakhir di jam 10:05 tanggal 8 Juli 2022 anakku berakhir berkomunikasi dengan kami melalui WA group, dan selanjutnya dia hanya melihat dan membaca. Tak tahu sesudah itu peristiwa apa yang dialami anakku. Itulah yang kami bisa komunikasi mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 8 berakhirnya Ibu. Itu yang tanggal 8 Ibu, mohon maaf, tanggal 8 Juli itu jam berapa Ibu ya komunikasi terakhir dengan WA group keluarga? Bisa dijelaskan kepada kami? Tanggal 8 Juli yaitu jam 9.96 kami mengupload foto, kakaknya mengupload foto sedang di pemandian air panas. Dia menjawab asik sekali karena dia berasal dari orang Batak, dia ada katanya asik kali Pak. Jadi pada jam 9.56 kami menjawab atau di WA group itu, ya seru kali ya Bangnya menikmati air panas di Belerang. Jam 10:05 dia menjawab atau membalas, ya sekali kayaknya, ya katanya. Itulah terakhir yang bisa dia balas. Jam 12:58 kakaknya mengupload foto kami lagi di Tarutung. Dia hanya membaca, tidak ada lagi balasan. Dan sampai saat ini komunikasi kami putus dengan anakku yang saya sayangi dan saya cintai. Apakah saat itu di screenshot Putri Chandrawati semasa hidupnya Nofrian Syahsal bertempat di kediaman terdakwa kedua itu? Anak ini kebetulan satu iman dengan Bapak Verdi Sambo dan Putri. Pernah anak ini menunjukkan secara dari video call bahwa mereka sedang ibadah. Di saat COVID pernah juga menunjukkan mau ibadah Zoom. Itu ada bagaimana seorang abang kepada adiknya dan begitu kepada ibunya. Kalaupun anak saya ini memberikan transfer atau uang yang sebatas sewajarnya, saya tetap berusaha bertanya, ini dalam apa nak? Dalam rangka apa ini mama anakku? Karena saya menerapkan kepada anakku jangan sampai menyimpang perilakunya. Karena saya menginginkan anakku berbuat yang terbaik, jangan mengejar harta dan kekayaan. Memang itu selalu saya terapkan kepada anak-anakku. Makanya kami tidak malu miskin walaupun di rumah dinas, walaupun anak-anakku sudah bekerja. Saya tidak pernah memaksa anak-anakku mentransfer uang kepada kami, karena anakku itulah kebanggaan bagi aku. Kalau anakku sehat dalam pekerjaannya, fokus dalam pekerjaannya, itu adalah kebanggaan yang luar biasa kepada saya seorang ibu. Berarti saya nggak sia-sia mendidik anak-anakku. Itu yang saya terapkan kepada anakku setiap hari. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu.
Ya pemirsa, itulah keterangan yang disampaikan dari Ibunda almarhum Brigadir Joshua kepada terdakwa ataupun juga majelis hakim dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dan bagaimana perkembangan terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang yang digelar hari ini, kita sudah terhubung dengan Rizky Darmansyah di sana. Rizky, bisa Anda ceritakan apa saja keterangan yang disampaikan saksi pada sidang sore hari ini? Ya baik Putri dan juga pemirsa, kita ketahui sidang saat ini masih berlangsung. Tadi 4 orang saksi dari 12 orang saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Tadi yang pertama adalah orang tua dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yaitu Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak. Dan di sesi kedua tadi dilanjutkan sidang pemeriksaan saksi. Yang diperiksa adalah Vera, kekasih dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, dan juga Mahareza Rizky, adik dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan saat ini Putri, sidang kembali dilanjutkan. Yang diperiksa adalah 8 saksi lainnya yang kalau bisa kami bacakan. Ini ada Kamarudin Simanjuntak yang kita tahu merupakan pengacara dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian ada pihak keluarga, Diavianita Huta Barat, ada Roslin Simanjuntak, ada Sangga Parulian, Rohani Simanjuntak, Yuni Huta Barat, Novita Sari Nadeak, dan juga Indrawanto Pasaribu yang keseluruhannya dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang dan akan ditanya secara bersama-sama baik oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun juga kuasa hukum dari terdakwa yang disidangkan pada hari ini, yaitu Ferdi Sambo dan juga Putri Cendrawati. Beberapa poin penting Putri yang tadi kami catat dalam persidangan, khususnya dari Mahareza Rizky dan juga Vera antara lain. Ini untuk Mahareza Rizky, adik dari Nofriansyah Yosua Barat, ini digali mengenai kapan awal mula memberikan kabar kepada keluarga mengenai kematian dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian dari Mahareza sempat menjelaskan kepada majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum, awal mula ia pernah meminta untuk melihat jenazah dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, tapi tidak diizinkan oleh salah seorang anggota Polri yang berpangkat kombes, yang ia saat ini menyatakan tadi dalam persidangan lupa namanya ataupun kombes yang mana yang melarang ia untuk melihat langsung mendiang dari kakaknya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan ia tadi menjelaskan baru bisa melihat jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada pukul 4 subuh begitu, dan menyentuh bagian pipi dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat barulah peti ditutup. Dan ia juga sempat berdoa di depan peti jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, namun ia sempat mendengar ada pihak yang mengatakan apakah sudah selesai atau belum prosesi berdoa yang dilakukan oleh Mahareza, namun ia tidak mendengarkan, tidak menghiraukan. Ia melanjutkan untuk menyelesaikan doa. Kemudian setelah itu barulah berangkat ke Jambi. Selain itu ia juga tadi menjelaskan mengenai peristiwa yang berlangsung di Jambi, yang terjadi di Jambi. Sempat terjadi adu argumentasi saling bersetegang antara pihak yang mengantar jenazah kakaknya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan pihak keluarga. Pihak yang mengantar melarang untuk membuka peti, sedangkan keluarga ini meminta agar jenazah Brigadir Nofriansyah, agar bisa melihat langsung jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Nanti kita akan kabarkan kembali Putri bagaimana jalannya sidang yang saat ini masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara kita kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti yang dikatakan Rizky Darmansyah, saat ini sidang lanjutan dari pembunuhan berencana Brigadir Joshua ini masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan 12 saksi, dan saat ini saksi kelima yaitu kuasa hukum dari Brigadir Joshua yaitu Kamarudin Simanjuntak tengah memberikan kesaksian, di mana sebelumnya orang tua Joshua, ayah ibu juga telah memberikan kesaksiannya di depan majelis hakim dan terdakwa Putri Candrawati dan juga Ferdi Sambo. Tadi juga dalam sidang ini Ferdi Sambo dan Putri Candrawati juga telah menyatakan permohonan maafnya langsung di hadapan orang tua dari Brigadir Joshua. Dan selanjutnya pemeriksaan adik dari almarhum Brigadir Joshua juga telah didengarkan, begitu juga dengan kekasih dari almarhum Brigadir Joshua juga telah memberikan keterangannya pada hari ini. Dan informasi tadi sekaligus menutup kabar khusus hari ini. Saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.